Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ekonometrika. Kali ini kita sampai pada topik dynamic economy, yaitu tentang pemodelan dinamis dari suatu model ekonomi ya. Kita sebut dengan dynamic econometric model. Nah, topik yang kita bahas tentunya yang paling mendasar ya. Kita berkenalan dulu apa yang disebut dengan variable lag uh, dan juga mengapa variabel lag ini bisa muncul ya di dalam analisis ekonomi. Nah, subtopik atau pembahasan kita kali ini adalah autoregressive dan distributed lag model. Nanti berikut juga kita bagi dua. Pertama, kita jelaskan beberapa konsep dasar dan juga teknis. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba mengestimasi dari beberapa contoh model dinamik yang sederhana yang bisa kita rujuk dari buku referensi ya. Oke, beberapa capaian dalam pembelajaran atau perkuliahan kita kali ini, yaitu tentunya nanti diharapkan bisa membedakan konsep dasar model dinamik, kemudian membedakan yang namanya distributed lag model dan autoregressive uh, model ya. Kemudian nanti bisa menggunakannya dan juga mampu melakukan secara teknis pemodelan sederhana dari model dinamis dengan menggunakan lag dan tentunya bisa mengestimasi dari model ini dan yang lebih penting ada satu uh, perluasan pembahasan yaitu kita akan menemukan yang namanya koefisien jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dalam topik autoregressive dan distributed lag ini tidak lain kita fokus pada membahas data-data yang time series ya. Oke, uh, model ekonometrika dinamis ini biasanya menggunakan data time series, jadi karena unsur waktu dia, jadi akan lebih mudah kita bisa menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu dengan aspek yang dinamis sifatnya ya. Kemudian kita ketahui bahwa dalam suatu fungsi atau hubungan fungsional antara eh, satu variabel dengan variabel lainnya itu kan misalnya fungsi YT ini adalah YT ini merupakan fungsi dari XT. Artinya variasi perubahan-perubahan variabel YT ini kan akan dijelaskan oleh XT. XT yang dimaksud ini adalah X pada saat ini ya, current time, waktu saat ini. Tapi dalam kalau kita melihat secara dinamis, suatu perubahan itu ternyata tidak bisa secara instan dapat dilakukan ya. Jadi tidak serta-merta eh, perubahan variasi-variasi perubahan XT ini bisa menjelaskan variabel perubahan dari YT ini dengan serta-merta. Butuh selang waktu, butuh penyesuaian. Nah, oleh karena itu unsur waktu di sini diperhatikan. Nah, mungkin bisa jadi dipengaruhi atau juga bisa dijelaskan oleh satu periode sebelumnya. Misalnya begini ya, eh, ini konsumsi, ini pendapatan. Nah, pendapatan yang berubah, eh, misalnya mengalami kenaikan, tentunya tidak serta-merta langsung mengubah konsumsi seseorang. Nah, jadi membutuhkan periode penyesuaian. Ada lesson learning di situ ya, itu bagaimana perilaku eh, konsumsi setelah pendapatan meningkat. Seperti gaya hidup dan lain sebagainya itu tidak serta-merta bisa berubah. Membutuhkan selang waktu dia. Nah, itu yang bagaimana menjelaskan hadirnya variabel lag dalam menjelaskan variabel perubahan-perubahan indikator dari suatu indikator ekonomi ya. Nah, jadi lag yang dimaksud ini adalah lag uh, lapse of time itu ada selang waktu dia. Ada kekosongan atau ada ruang waktu yang membutuhkan uh,
ruang bagaimana YT ini bisa berubah. Ya. Jadi kalau kita notasikan itu uh, XT ini kita beri dia minus 1 ya. Jadi XT minus 1 ini artinya uh, ini satu periode sebelumnya dan ini periode saat ini. Kalau kita kasih contoh lain, misalnya dalam pertanian itu ada pupuk ya. Kita berikan pupuk pada tanaman, katakanlah pertumbuhan tanaman dan pupuk. Pertumbuhan tanaman merupakan fungsi dari pupuk. Nah, tentu kalau kita berikan pupuk tidak serta-merta langsung dia tumbuh kan membutuhkan selang waktu ya. Itu contoh yang paling bisa kita uh, eksperimenkan, bisa kita lihat secara ya, eksperimentasi ya. Nah, itu tentunya kehadiran variabel lag ini perlu ya. Oke. Eh, Tipe model lag itu ada dua. Yang pertama distributed lag model, saya beri tanda ini. Dan kemudian autoregressive lag model, saya beri bedakan warna. Nah, ini dengan mudah kita bisa lihat perbedaannya. Tentu lag dari model yang dinamakan distributed lag ini adalah pada variabel eh, independen saat ini itu juga disertakan variabel independen sebelumnya atau periode sebelumnya yang turut mempengaruhi perubahan dari YT. Atau kita bisa dengan secara bahasa matematis, YT merupakan fungsi dari XT eh, saat ini dan XT periode sebelumnya. Nah, waktu ini kan bisa kita ukur misalnya per hari atau per minggu atau per bulan, sebulan sebelumnya, seminggu sebelumnya, atau 2 bulan sebelumnya, atau kuartalan per 3 bulanan, tergantung data yang sedang kita lakukan penelitian. Ya. Atau bisa juga tahunan. Nah, yang paling sering itu kan tahunan kan, ini tahun sekarang, ini tahun sebelumnya. Gitu. Nah, sedangkan autoregressive ini, nah, yang menjadi variabel lag-nya adalah variabel dependent ya. Variabel yang dijelaskan menjadi lag. Sehingga fungsi dari variabel YT ini adalah fungsi dari XT dan YT eh, periode sebelumnya. Nah, kedua model ini sudah secara luas digunakan di dalam model-model time series. Dan topik kali ini yang kita bahas bagaimana kita mengenal variabel lag ini dengan model-model yang eh, sederhana. Dan nanti kita coba lakukan contoh bagaimana mengestimasi ya. Oke. Beberapa pertimbangan penggunaan variabel lag adalah tentu apa peranan variabel lag ini dalam ekonomi tentu sangat penting tadi. Kemudian argumentasi apa yang dan menjadi alasan menggunakan variabel lag dan justifikasi teori yang membenarkan variabel lag itu. Nah, ini tentunya kita harus bisa menjelaskannya nantinya kalau kita membangun satu penelitian. Nah, nanti kita juga akan melihat ada keterkaitan antara autoregresif dengan distributed lag ini. Di variabel yang tadi lag-nya dependent dan ini lag-nya independent itu nanti bisa dia muncul secara bersamaan ya. Tentunya dalam topik-topik pembahasan di time series analysis. Oke, lag itu periode yang lalu kita bisa juga nanti melihat lead variabel T plus 1 plus 2 plus 3. Jadi ke depan ya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita lebih banyak di lag periode sebelumnya. Oke, eh, model lag ini kalau kita singkat DL itu ada yang tertentu jumlah lagnya, ada yang tidak tertentu. Nah, sebenarnya yang menjadi persoalan berapa jumlah lag periode yang dibutuhkan untuk melihat eh, menjelaskan perubahan dari YT ini. Apakah hanya satu periode saja atau 2 periode atau 3 periode atau K periode? Nah, ini kan kita tidak tahu. Kalau kita batasi jumlahnya tertentu menjadi satu leg saja, tentu ini secara sepihak ya. Tentu harus ada landasan yang mendasarinya. Nah, eh, tentu kita harus lepaskan itu dulu, kita harus bebaskan. Jadi kita tidak batasi dulu, nanti dia akan muncul dengan sendirinya. Dan kapan dia eh, kita gunakan satu leg, 2 leg, atau K leg nantinya. Kita tidak tahu batasnya berapa. Nah, beberapa ahli akan memberikan solusi tentang itu nanti. Oke, kemudian
yang saya sebut tadi ada namanya koefisien jangka panjang dan koefisien jangka pendek. Nah, ini koefisien semua ini parameter konstanta, ini koefisien untuk X sekarang ini, periode yang lalu koefisiennya ini alfa 3, koefisiennya T minus 2 dan sampai alfa K. Nah, ini kan kita tidak tahu, infinite, tidak tahu berapa jumlahnya. Nah, nanti kita lihat solusinya, bisa dengan solusi ad hoc, bisa juga dengan transformasi dari point, ya. Oke, jika kita jumlahkan semua koefisien ini dari A1 sampai alfa K ini, alfa 1 sampai alfa K ini, itu disebut dengan koefisien jangka panjang. Jadi dengan demikian koefisien ini jangka panjang itu lebih besar daripada koefisien jangka pendek. Jadi koefisien jangka pendek ini ada pada masing-masing variabel. Oke, ini dia. Nah, kalau kita bobotkan, kita bagi, dia akan seperti ini nantinya. Ini dibagi dengan jumlahnya itu dari masing-masing koefisien. Nah, ini dasar ini akan berguna nanti dalam pengembangan model koefisien jangka panjang, jangka pendek, bagaimana cara menghitungnya, ya. Oke, kita lihat contohnya, misalnya YT adalah fungsi konsumsi dari pendapatan eh, XK, kita tidak tahu berapa lag-nya nanti. Nah, misalnya kita peroleh hasil estimasinya seperti ini, ya. Nah, kita mau mengetahui, ya, eh, koefisien jangka panjangnya itu berapa, ya. Nah, tadi kan sudah kita dapatkan formulasinya itu. Nah, ini kan koefisien jangka pendek A1, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Nah, untuk menghitung koefisien jangka panjang kita jumlahkan. Koefisiennya ini 0,6, ya. Nah, kemudian kita bagi, maka kita dapat bobotnya itu 0,5. Untuk A1, 0,3 untuk alfa 2, maksud alfa 0,3 untuk alfa 2 akan masuk. Kemudian alfa 3 kita bagikan 0,2. Semakin lama semakin menurun, ya. Nah, ini asumsi dasar ini akan digunakan oleh uh, ahli berikutnya bagaimana menghitung jumlah leg yang dibutuhkan dalam satu model ekonometrik. Terlihat di sini secara uh, geometris ini semakin menurun angkanya, ya. Ini asumsi ini menjadi dasar pengembangan model leg selanjutnya. Oke, ini kita buat simulasi. eh, Simulasi katakanlah pendapatan meningkat, kita kaitkan dengan konsumsi tadi kan, dengan leg satu periode sebelumnya dan dua periode sebelumnya. Nah, kita lihat pengaruhnya pada koefisien di awal itu tinggi. Pada saat ini tinggi pengaruhnya. Pada leg berikutnya semakin berkurang. Pada leg dua periode berikutnya semakin turunnya. Nah, kita kalikan, ini kan pengaruhnya tinggal kita kalikan, ini per 1.000, 1 juta ini kan 300.000 akan meningkat pada saat ini, kemudian 200.000 akan meningkat, dipengaruhi oleh periode sebelumnya, satu periode sebelumnya, dan 100.000 oleh kedua periode sebelumnya. Jadi kalau kita totalkan ini kan 600.000 ya, akan berpengaruh dalam eh, jangka panjang. Nah, secara kumulatif kita juga bisa lihat nilai penyesuaiannya itu. Kita bobotkan ini, ya. Kita bagi masing-masing tadi dengan total alfanya itu, koefisiennya itu 0,5 dalam jangka panjang, dalam bentuk koefisien itu 0,5 dalam jangka panjang, dalam bentuk koefisien satu periode berikutnya itu lebih besar, ya kan, 0,3. Kemudian ini meningkat, ya, pengaruhnya jangka panjang lebih besar dua periode sebelumnya. Jadi kalau kita lihat pengaruhnya dalam jangka panjang ini lebih besar dibandingkan pengaruh jangka pendek karena sudah kita bagi tadi, ya. Nah, secara kumulatif itu semakin lama semakin meningkat sampai 100%. Ini pengaruh total pengaruh kepada konsumsi akibat dari peningkatan pendapatan sebesar 1 juta rupiah. Ini. Eh, Alasan rasional penggunaan variabel yang ini
Kita lihat pertama ada alasan psikologis yang sudah kita jelaskan tadi, pelaku tidak ekonomi tidak serta-merta mengubah perilaku ekonominya pada saat terjadinya perubahan variabel penjelas. Jadi seperti tadi ya, satu peningkatan pendapatan tidak serta-merta akan mengubah konsumsi saat ini. Tentu ada periode-periode sebelumnya yang ikut serta mempengaruhi. Kemudian alasan teknologi, imperfect knowledge atau informasi yang tidak simetris ya. Jadi turunnya harga modal, barang modal ini ya, misalnya mesin-mesin itu tidak serta-merta seorang pengusaha akan langsung mensubstitusi menggantikan tenaga kerja akibat barang-barang modal itu lebih murah, tetapi perlu selang waktu atau variabel di situ. Untuk menyesuaikan baru dilakukan substitusi ya. Kemudian alasan ketiga adalah alasan kelembagaan institusi. Nah ini jelas ya, misalnya deposito bank itu kan tidak bisa serta-merta bisa cair ya. Tentu ada kontrak, ada perjanjian, ada akad ya. Kapan bisa dia jatuh tempo. Nah itu tentu harus ada waktu tunggunya ya. Nah alasan-alasan ini yang menjadi eh, memberi kontribusi sumbangan secara metodologis untuk menganalisis ekonomi. Oke, bagaimana mengestimasi variabel ini? Tentunya pertimbangan pertama kita akan menggunakan OLS ya. Eh, yang kedua kita juga harus pertimbangkan berapa banyak yang diperlukan dalam suatu model ekonomi dalam satu kasus tertentu. Nah itu kan berbeda-beda ya. Nah tentu kita tidak bisa batasi secara sepihak. Itu harus ada cara yang atau argumentasi yang mendasarinya. Nah, ini ada pendekatan ad hoc yang dilakukan Al dan Tinbergen. Ya, jadi diestimasi dengan OLS semua, ini tanpa lag, ini dengan satu periode sebelumnya, ini dengan periode sebelumnya. Yang perlu diperhatikan adalah koefisien, tanda koefisien itu, karena lag ini diasumsikan tanda koefisiennya adalah positif ya. Nah, kalau dia berubah tandanya, maka dia sudah tidak signifikan. Sudah tidak, kita berhenti sampai lag itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, tandanya masih konsisten, P-value-nya sudah semakin meningkat ini ya. Artinya dia semakin menuju tidak signifikan. Nah, ketika kita tambah satu leg lagi menjadi tiga legnya, ini sudah tidak signifikan. Kita lihat dari P-value, probability value-nya. Nah, kalau tidak signifikan, ini kan lebih besar dari alpha ya. Kita berhenti di sini, maka leg yang diperlukan adalah dua. Nah, ini metode ad hoc ini dimakan, tentu ini membantu memikirkan bagaimana metode-metode terbaru nanti yang bisa lebih mudah diterapkan dan lebih rasional ya. Oke, kemudian uh, Koek memberikan solusi lain, ya, dia melakukan uh, satu transformasi, uh, tentu dengan uh, teknik aljabar tertentu, ya, akan dilakukan suatu uraian pembuktian bagaimana lag itu sebenarnya ya. Nah, transformasi Koek ini nah, di tahun 59, nah itu ada asumsi. Yang pertama asumsi koefisien alfa, koefisien dari eh, regresi itu dari A1 sampai AK itu, alfa 1 sampai alfa K itu bernilai positif. Nilai koefisien ini terus menurun secara geometrik. Tingkat penurunannya itu adalah lambda, K ini adalah jumlah legnya. Jadi semakin besar lag-nya itu akan semakin bertambah jumlah lag-nya akan semakin eh, kecil nilainya. Nilai dari apa itu ya? Koefisien dari alfa tadi. Ya, kita lihat tadi kan asumsi ini kan semakin kecil dia nilainya kan. Nah, ini dipakai Koek dalam bagaimana dia menjelaskan eh, sehingga model ini eh, akan ketemu berapa lag yang diperlukan. Ah, dengan metode aljabar dijelaskan oleh Koek, eh, dia mulai dengan model distributed lag dengan K variabel.
Artinya semuanya variabel eh, bebas yang menjadi lag. Nah, kita lihat di model ini ditambahkan lambda dengan pangkat satu. Pangkat satu tidak ditulis ya. Kemudian pangkat satu ini adalah periode satu, periode sebelumnya. Kemudian pangkat dua untuk periode dua, dan seterusnya. Dan ini terus menurun secara geometrik. Nah, kemudian eh, dari model satu ini dibuat lag semuanya. Di kedua ruas ini dijadikan lag. Lag. Kalau ini lagnya berarti Y T minus satu ya. Ini X T minus satu dibuat lag semua. Sampai delta. Kemudian dikalikan dengan lambda. Kalikan dengan lambda, ini tidak ada lambda, sudah ada lambda, ini ada lambda, termasuk konstanta, dikalikan semua kedua ruas ini dikalikan dengan lambda. Lambda pangkat satu menjadi lambda pangkat dua di sini ya. Lambda pangkat dua ini dikalikan lagi dengan lambda ini menjadi lambda pangkat tiga dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, kemudian kurangkan persamaan dengan persamaan satu. Jadi yang ini kita kurangkan dengan persamaan satu. Ini lambda pangkat dua ya. Kita kurangkan, maka eh, sebelah sini kita kurangkan, sebelah kiri kita kurangkan dengan sebelah kiri, konstanta kita kurangkan dengan konstanta, variabel minus satu kita kurangkan minus satu, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini ya. Nah, error termnya sudah semakin kita kurangkan error term ini dengan seperti ini. Kita singkat tulis menjadi VT ya, yang isinya ini. Nah, kita lihat bentuk model coil ini. Nah, ini kan YT kurang satu ini kita geser ke sebelah kanan. Maka model distributed lag itu menjadi model autoregresif karena sudah muncul variabel autoregresif di model transformasi Coik ini. Jadi penyelesaiannya oleh Coik ini dari model distributed lag menjadi model autoregresif sehingga dasar kita menggunakan satu variabel lag ini tadi. Solusi inilah yang ditawarkan oleh Coik ya. Oke. Nah, ini akan bermanfaat dalam pengembangan model lag selanjutnya ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan mu T ada mu T minus satu ini dengan periode sebelumnya. Artinya di sini kemungkinan ada autokorelasi nantinya ya. Nah, oleh karena itu harus berhati-hati menggunakan model ini. Harus kita cek nantinya autokorelasi atau serial korelasi dalam time series. Itu sama ya, cuman istilahnya berbeda. Sehingga betul-betul asumsi klasik ini terpenuhi. Nah, ada rasionalisasi dari pendekatan model Coy tadi, itu adaptive expectation model. Nah, ini dipopulerkan oleh Kagan tahun 56 dan Milton Friedman tahun 57. Milton Friedman ini penerima Nobel ya di tahun 76 kalau tidak salah, 74 ya. Menggunakan perspektif yang berbeda. Jadi, apa landasan teoritis dan asumsinya? Yang pertama, ya, dia menggunakan dalil seperti ini. Lihat di sini regresi biasa, tetapi ini pakai bintang. Apa makna bintang ini? Bintang yang dimaksud ini adalah ekspektasi. Ini tidak bisa diobservasi ya, ekspektasi ini. Nah, dasar dalil ini dikembangkanlah model adaptive expectation. Bagaimana langkah-langkahnya? Nah, berbeda dengan Coit yang lebih fokus kepada penyelesaian secara aljabar, eh, dalam rasionalisasi model Coit ini, Friedman dan Kagan dia melakukan pendekatan yang lebih teoritis. Jadi setiap unsur ini diberikan teori. Ini demand for money dan ini normal rate of interest, suku bunga. Suku bunga mempengaruhi permintaan uang, kan begitu kira-kira katanya. Tapi yang dimaksud di sini adalah ekspektasi dari tingkat suku bunga yang normal. Nah, ini tidak bisa diobservasi.
Nah, bagaimana ini menjadi bisa diestimasi? Tentu ini bintangnya harus dihilangkan. Artinya ekspektasi harus dibuat menjadi eh, real ya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama mengurangkan dengan lag-nya. Ekspektasi saat ini dikurangkan dengan ekspektasi tingkat bunga sebelumnya. Ini menjadi yang disebut dengan eh, aktual ya. Itu sama dengan gamma dikali dengan ekspektasi yang sebenarnya dikurangkan dengan bukan ekspektasi ya, tingkat bunga yang sebenarnya, tingkat bunga normal yang sebenarnya dikurangi dengan ekspektasi tingkat bunga di periode sebelumnya dikalikan dengan parameter gamma. Nah, parameter gamma ini kan koefisien ini. Itu diberi batasan besarnya lebih kecil atau sama dengan satu atau lebih besar dari nol. Jadi tidak sama dengan nol, lebih besar. Kenapa? Kalau gamanya ini nol, ini dikalikan jadi nol semua. Jadi tidak bisa dia. Ya, dia harus lebih besar dari nol, artinya positif ya. Hipotesis ini dikenal sebagai adaptive expectation. Jadi ini hipotesis. Hipotesis. Oke, persamaan kedua ini kan bisa kita tulis kembali ya. Kita sederhanakan bentuknya, kita keluarkan, ini kita bawa ke sana. Sehingga di sini ada dua variabel lag, dan ini kita kalikan masing-masing. Dan dua variabel lag, ya, ini kita sederhanakan lagi. Ini sama bentuknya dengan di atas, cuman seperti ini kan menjadi bentuk koefisien, dan ini variabel. Ini maksudnya sehingga ini sudah seperti eh, model regresi ya. Kita lihat di sini eh, masih ada bintangnya, dan ini bentuk ini juga masih ada bintang, artinya masih dalam bentuk ekspektasi yang tidak bisa diobservasi. Artinya kita belum bisa estimasi karena ini kan butuh data nanti ya. Dan ini sifatnya nanti jangka panjang ya bintangnya, harapannya ke depan ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Substitusikan tiga ini ke persamaan satu. Jadi XT ini isinya ini kita substitusikan kembali. So, di sini dan kemudian eh, kita lakukan perkalian dengan masing-masing ini ya. Oke, selesai di sini. Kemudian eh, kita lakukan perkalian, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini buat leg satu periode, persamaan satu kalikan persamaan satu dengan satu kurang gamma. Nah, kita kalikan di kedua ruas ini dengan satu kurang gamma. Ini kita manipulasi ya. Kita manipulasi, setelah kita kalikan, ini masing-masing ini bisa kita kalikan. Kalikan, maka konstantanya sudah semakin kompleks ini ya. Oke, ini masih ada bintangnya. Ada bintangnya. Ini sudah kita kalikan dengan gamma. Kemudian kita eliminasi ya, ya, artinya kita kurangkan. Kita mencari solusi ini supaya betul-betul bisa diestimasi nanti. Kita kurangkan 5 persamaan 5 ini dengan persamaan 4. Oke. Dan prosesnya kita kurangkan, kita eliminasi dia. Jadi ini salah satu cara ya, banyak cara lain, ada beberapa cara lain yang bisa eh, menghilangkan bintang ini. Ini pakai teknik eliminasi. Oke. Sekarang kita kurangkan ini dengan ini sama ya, ada yang sama bisa kita hapus, kurangkan habis dia ya. Oke, tinggal seperti ini. Yang menjadi target kita adalah variabel independennya ini tentu kita akan keluarkan. Tapi ini kan bisa kita sederhanakan lagi nanti ya. Oke, nah ini kita bawa ke sana, bawa sebelah sana. eh, Kemudian gamanya ini sudah semakin kompleks. Gamma kali alpha nol, alpha satu kali gamma, satu kurang gamma. Ini gamma di sini, kita satu kurang gamma ini dari sebelah sini kita pindah ke sebelah sana. Nah, ini menjadi eh, regresi linear ya, yang siap di estimasi. Sudah tidak ada bintang. Oke, eh,
Ini merupakan persamaan adaptive expectation model dari uh, Friedman dan Kagan. Oke, di mana konstantanya ini, koefisien regresinya ini koefisien penyesuaian atau untuk menghitung koefisien jangka panjang. Oke, kemudian rasionalisasi model berikutnya adalah yang kedua, stock adjustment atau sering juga disebut dengan partial adjustment model, disingkat PAM. Nah, bedanya kalau kita perhatikan di sini, ini kan model stock. Nah, jadi dasar teorinya teori stock, ya. Jadi stok di sini ini ekspektasi dari stok. Berbeda dengan adaptif tadi, dalam model PAM ini yang menjadi ekspektasinya adalah di variabel independen atau variabel terikat. Sedangkan variabel bebasnya itu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, ini asumsinya, hipotesisnya ini ada pada variabel dependennya yang menjadi ekspektasi atau desire dalam tulisannya. Nerloff ini diperkenalkan oleh Nerloff menuliskan desire. Desire ini kan sinonim dengan ekspektasi, ya. Desire, hasrat, harapan, gitu, ya. Oke, bagaimana formulasi rasionalisasinya? Nah, kita lihat di sini, salin ulang persamaan satu tadi, dimasukkan teori stok tadi, eh, ekspektasi ataupun hasrat, desire dari stok saat ini eh, itu tidak dapat diobservasi. Tetapi kita Nerlock bisa membuatnya ini menjadi diasumsikan ini menjadi aktual, dapat diobservasi kalau ini dikurangkan dengan lag sebelumnya. Nah, ini dasar muncul lag ini untuk melihat aktualnya. Kondisi aktual itu sama dengan delta dikali dengan stok. Ekspektasi dari stok saat ini dikurangi dengan stok sebenarnya di periode sebelumnya. Dengan parameter delta yang besarnya itu kita belum ketahui, tetapi range-nya itu dia mesti lebih besar dari nol dan lebih kecil atau sama dengan satu. Kalau dia satu, ini akan sama dengan ekspektasinya dengan aktualnya. Tapi kalau dia nol, ini menjadi nol semua. Maka dia harus lebih besar dari satu. Ini asumsi Merlock, ya. Oleh karena itu, uh, solusi dari ini mirip juga, ya, dengan adaptif, hanya bedanya dia di pada variabel uh, dependen atau variabel bebas. Oke, bagaimana solusinya bisa agar bisa diestimasi? Tentu kita harus hilangkan bintangnya, ya. Nah, YT tadi kita ganti dengan investasi lah. Investasi, oke, IT sama dengan delta dari ekspektasi stok saat ini dikurangi dengan uh, stok di periode sebenarnya di periode yang lalu. Nah, jika deltanya satu, maka IT, investasi saat ini itu sama dengan ekspektasi dari eh, stok saat ini dikurangi dengan stok periode yang lalu. Ini dia, ya. Rasionalisasinya ini kelihatan. Jadi setiap yang dikurangan itu delta dari stok itu adalah kan investasi dalam teori makro, ya. Selisih eh, selisih dari kapital dikurangkan dengan eh, sisanya itu kan itu investasi, ya. Masuk akal, ya. Oke. Nah, jika nol maka tidak ada perubahan yang terjadi. Maka akan buyar semua, ya. Oke, oleh karena desire stock kapital akan tidak lengkap, kaku, terikat, dan ada kontrak obligasi, maka model ini dinamakan partial adjustment. Jadi dia terikat, penyesuaiannya itu tidak bisa serta-merta, tapi dia terikat dengan kontrak, jatuh tempo, nah, maka dia kan harus menunggu dia. Itu rasionalitas penggunaan lem. Maka dari itu disebut penyesuaiannya itu parsial dia. Maka nama partial adjustment model itu diambil dari eh, asumsi itu, ya. Nah, ini masih ada bintang. Tentu kita harus hilangkan bintangnya. Solusinya kita substitusikan persamaan satu ke persamaan 4.
Ini balik ya. Persamaan satu tadi, kan Y bintang tadi kan. Y bintang ini kita pindahkan, kita masukkan ke persamaan 4. Nah, masukkan ke persamaan 4, ini isinya. Nah, kita sederhanakan kembali, kita susun, ini kita kalikan dengan ini, kita kalikan dengan error termnya, kemudian kita pindahkan error termnya ke ujung, gitu ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah, boleh dimisalkan ini dengan notasi lain, misalnya P0, ini P1, ini juga P2, boleh seperti itu. Kita definisikan. Tapi saya biarkan seperti ini agar kita nanti bisa menghitung koefisien masing-masing ini, sehingga kita dapatkan koefisien masing-masing alfa, deltanya berapa ya. Oke, ini merupakan konstanta, ini koefisien uh, XT, dan ini koefisien dari investasi periode yang lalu. Dan ini disturbance errornya. Ada dikalikan dengan delta. Jadi tidak terlihat lagi serial korelasi ya, tidak ada korelasi dengan periode mu t sebelum UT sebelumnya. Oke, ini kita bisa langsung estimasi dengan OLS. Uh, ini ada contoh, misalnya model PAM juga, model ini kan kalau bintangnya di sini berarti ini model stock adjustment model. Oke, dalam bentuk log. Nah, di mana uh, M bintang ini ekspektasi atau desire permintaan uang dalam jangka panjang, real balances. Real balances ini kan uh, harus dibagi dengan uh, deflatornya, harga. Jadi M per P, money per price, itu sama dengan real balances. Jadi datanya diberikan, ada data harga juga, maka kita harus bagikan dulu nanti. R suku bunga dalam jangka panjang, GDP, produk domestik bruto, gross domestic product. Oke, ini permintaan aktualnya, sama tadi solusinya. Ini ada desire dari money demand-nya, dan ini dikurangkan dengan apa, aktual dari money demand di periode sebelumnya atau tahun yang lalu. Nah, ini kita substitusikan satu kedua, ini nanti kita peroleh. Ini bisa dicoba sendiri ya, bagaimana memformulasikan. Ini bisa diakses datanya. Ini saya kutip dari Gujarati dan Porter di SIG 5. Bisa latihan di sini, di situ sudah ada angkanya. Tinggal dilatih bagaimana cara menggunakan uh, model ini. Nah, ini coba saya tunjukkan dengan Microsoft Office ya. Microsoft, bukan Microsoft Office, dengan eViews ya. Oke, kita coba masuk ke eViews. Ini data latihan model PAM-nya. Oke, ini sudah ada, perhatikan M1 RB. Nah, ini kita bagi dengan ini dulu nanti ya. Dengan money supply, supaya dapat real money balances. Oke, finish. Oh, ya sudah terlihat variabelnya. Nanti diminta dalam bentuk logaritma natural. Kita generate ya. Baik, pertama kita coba uh, kalkulasi dulu uh, real money balances. Generate variable. Kita beri nama variabelnya itu MP, itu sama dengan uh, M1 dibagi dengan P. Oke, sudah muncul. Oke, ini real money balances, ini datanya. Sudah kita generate. Oke, kita tutup kembali. Kemudian kita logkan logaritma natural. Ini kita logkan dulu. Caranya quick generate series. Kita beri nama dulu dia. Di awal ini nama ya. Kita beri garis di bawah. Dan dari MP. MP itu sama dengan log di MP. Itu kurung. Pindahnya. Oke, sudah keluar variabelnya. Oke, ini datanya kita cek dulu. Oke, sekarang yang perlu kita logkan lagi R ya. R ini perlu kita logkan. Oke, kemudian dari R.
itu sama dengan log dari kita enter. Nah, ini ln dari R sudah masuk datanya. Oke, kita logaritmakan GDP satu lagi. Oke, ln GDP. Jadi tidak boleh kosong dia ya. Kalau spasi kita beri garis di bawah underscore ya. Oke, sama dengan log dari GDP. Sudah ada data. Ini sudah dalam bentuk logaritma. Satu lagi diminta, eh, ini kan lag dia ya. Variable terikannya ini real money balances ini MP itu lag. Maka kita bisa generate juga lag itu. Kita buat saja lag learn dari MP. Itu sama dengan variable learn P money balances tadi itu minus satu, artinya lag satu periode sebelumnya. Oke, udah masuk dia. Coba kita cek lag ini. Nah, terlihat lag ya periode sebelumnya ini dikosongkan. Jadi sebenarnya hilang satu observasinya. Oke ya, ini variable lag seperti ini isinya. Oke, kita bisa buka semua ini variabel ini. Kita cek satu persatu. Kita blok, kita open as group. Nah, ini dia. Nah, terlihat ini variable lag, ini learn GDP, ini learn money, learn dari money eh, real money balances, ini learn dari normal rate of interest. Oke, kita tutup saja nih. Oke, kita mau estimasi sekarang. Kita pilih estimate equation. Oke, variabel bebasnya itu kan learn NP ya. Kita bisa langsung learn NP pilih yang ini. Itu kemudian konstanta spasi kemudian learn variabel pertama interest rate kemudian spasi variabel keduanya adalah learn GDP variabel lag-nya dan lag seperti itu. Nah, kita sudah bisa mengestimasinya dengan least square ya. Pilih least square. Oke, coba kita oke kan. Nah, ini hasilnya. Oke, bisa kita copy nanti. Dan kita uji asumsi klasiknya, serial korelasinya kita cek. View residual diagnostik, pilih serial correlation LM. Nah, kita tidak pakai uji Darwin-Watson ya. Uji Darwin-Watson yang ini nih tidak valid. Kita pakai Darwin-H. Nah, itu bisa dengan pendekatan LM atau Bruce uh, Godfrey test dengan lag dua variabel. Oke kan saja. Dia di sini ini lebih kecil dari alfa. Kita tolak eh, hipotesis nol bahwa ini tidak ada serial korelasi dengan alfanya 5%. Ini 0,4 tapi tipis sekali ya. Memang data time series menggunakan lag itu akan cenderung mudah terdeteksi autokorelasi. Tapi ini bebas autokorelasi. Kemudian sudah dapat uji autokorelasi atau serial korelasi kalau dalam analisis time series. Kita sekarang coba uh, melihat heteroskedasticity-nya. Kita klik di sini ya. Oke, kita gunakan Bruce Pagan Godfrey. Oke, ini tesnya, ini hasilnya. Oke, ya tidak signifikan. Artinya uh, kita terima H0, artinya data homoskedasticity. Dia masalah asumsi klasik serius tidak terjadi di dalam model permintaan uang. Oke, coba kita kembali ke slide kita. Nah, kita sudah run tadi, ini hasilnya kita pindahkan kemari, ini hasil tadi.
asumsi klasik sudah terpenuhi. Ini koefisien ini bisa kita buat seperti ini. Ini konstantanya, ini koefisien untuk tingkat normal rate of interest. Kemudian ini GDP-nya, pendapatan, proksi pendapatan, itu 0,2. Dan ini koefisien penyesuaian, 1 kurang 0,96. Lag. Ini semua koefisien jangka pendek. Jadi kalau kita analisis ini jangka pendek, ya kan. Bagaimana mendapatkan jangka panjang? Tentu kita hitung dulu, kita hitung ulang, namanya normalize. Kita ulang deltanya ini kan 1 kurang delta ya. Berarti 1 kurang 0,906. Berarti delta itu berarti tinggal kurangkan 0,031 kurang. Nah, 0,0393 ini kita bagi di setiap ruas sebelah kanan. Maka kita akan peroleh koefisien jangka panjang. Jadi pengaruhnya jangka panjang kalau kita lihat lebih besar ya dari pengaruh jangka pendek. Mungkin mungkin bisa dicoba sendiri dan nanti dilatih. Mudahan bisa dilakukan dengan cermat ya. Yang paling penting setelah kita dapatkan ini kita beri analisis yang panjang. Nah ini ada dua koefisien parameter, ada dua parameter. Ini parameter jangka pendek dan jangka panjang. Bagaimana kita eh, yang ahli ekonomi atau sedang mempelajari ekonomi bisa membaca ini dengan lebih luas lagi. Gunakan artikel-artikel temuan lain untuk membandingkan dengan temuan-temuan kita, hasil studi kita. Selamat mencoba. Ini beberapa referensi yang kita gunakan ini bisa dibaca. Referensi utama itu Mujarati, Porter, silahkan dibaca langsung bukunya. Kemudian artikel, nah ini eh, untuk model PAM dari Chow, Mark Merlock, itu bisa langsung dibaca di artikelnya, bisa di searching di internet. Oke, sekian presentasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dilakukan praktik dengan mandiri. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.